dengan bercerita sehingga derajatnya terangkat. Saya dulu begini, saya begini, saya begini. Sebagian orang berusaha merekomendasikan dirinya sendiri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan buat cita-cita tersebut, akhirnya audiens kemudian mengagungkan orang tersebut dengan berbagai macam cara dan metode. Iyyakum wal madha fa innahu dzabha. Waspadalah kalian dari memuji-muji karena itu adalah seperti kau menyembelih dia. Tadinya agamanya bagus, gara-gara kau puji dia, akhirnya dia makan puji, kemudian jadi merasa besar, hancurlah dia. Timbullah kesombongan dalam dirinya. Padahal kata Rasulullah SAW, seseorang ketika dipuji-puji oleh audiensnya, oleh pengikutnya, dia semakin merasa tinggi, akhirnya angkuh. Dia sudah merasa sampai kedudukan yang tinggi, sehingga mulai dia merendahkan orang lain. Kenapa? Karena terlalu banyak yang muji dia. Imannya enggak kuat, hatinya enggak kuat. Kemudian yang kedua, kalaupun dia orang saleh tidak suka dipuji, terkadang buat dia malu, dia enggak enak, dia enggak suka dipuji, tapi akhirnya jadi mukanya jadi merah, dia enggak suka. Kalau alam nyata kan bisa dicek gini-gini, ternyata dicek kenapa? Kalau mimpi siapa yang mau cek? Saya tadi malam mimpi ketemu Nabi. Nabi bilang, ada sahabatmu masuk surga. Siapa dia? Kau sahabatku. Saya cek ternyata kau sifat-sifatnya. Oh langsung dia cinta. Oh langsung ditraktir bakso. Mimpi banyak ya. Orang kalau udah mimpi bagaimana mau cek? Enggak mau cek, enggak ada bisa cek. 3 hari saya mimpi berkelahi dengan setan. Berkelahi. Hari keempat saya mimpi ketemu Nabi. Ketemu Abu Bakar, Umar, Utsman. Bagaimana wajahnya? Saya tanya. Wajahnya bercahaya, Firanda. Ada jenggotnya enggak? Enggak ada. Wah, itu Nabi palsu kata saya enggak. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Kita lanjut pada bab berikutnya, babu ma jaa fit tamalluq wa madhal insan bima laisa fihi. Bab tentang at-tamalluq. Tamalluq itu mungkin kalau bahasa lebih tepat menjilat atau cari muka. Cari muka dan memuji orang lain dengan pujian yang tidak terdapat pada orang dipuji tersebut, yaitu menyebutkan perkara-perkara yang indah yang orang tersebut tidak memilikinya ya. Sering mengatakan engkau adalah seorang yang dermawan padahal pelit misalnya. Engkau adalah orang berakhlak mulia padahal akhlaknya buruk. Dalam rangka apa? Dalam rangka cari muka, cari perhatian atau menjilat karena ada kepentingan duniawi sehingga memuji-muji orang tersebut. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil-dalil di antaranya wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan dusta. Perkataan dusta di sini umum ya. Di antaranya misalnya bersaksi palsu ya. Dan di antaranya adalah dusta ketika sedang memuji, dusta ketika sedang memuji. Terlebih dalam rangka untuk cari muka atau menjilat karena perkara duniawi. Kemudian beliau membawakan hadis yang terkait dengan bab ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa rawa al-Imam Ahmadu an Abi Dawud. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dawud an Syu'bah an Qais ibn Muslim annahu sami'a Tariq ibn Shihabin yuhaddithu an Abdullah. Dia mendengar dari Tariq bin Syihab meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, ini hadis Ibnu Mas'ud, yaitu maksudnya hadis mauquf ya. Innar rajula, ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, innar rajula la yakhruju min baitihi wa ma'ahu dinuhu. Sungguh seseorang benar-benar keluar dari rumahnya wa ma'ahu dinuhu. Ketika dia keluar dari rumah, dia masih punya agama. Fayalqar rajula wa lahu ilaihi hajah. Di tengah jalan dia ketemu dengan seseorang dan dia punya kebutuhan terhadap orang tersebut, kebutuhan duniawi. Fayaqulu lahu, akhirnya supaya dia bisa mendapatkan kebutuhan dari orang tersebut, keperluannya, maka dia memuji orang tersebut. Dia berkata, anta kaita wa kaita, engkau begini, engkau begitu. Yuthni alaihi, dia pun puji orang tersebut, la'allahu an yaqdhiya min hajati syai'an, dengan harapan orang ini akan memenuhi kebutuhannya meskipun sedikit. Fayaskhatullahu alaihi, maka Allah pun murka kepada dia. Fayarji'u wa ma ma'ahu min dinihi syai', maka dia pun kembali tidak membawa agama sama sekali. Ini adalah hadis mauquf ya, dari riwayat Ibnu Mas'ud ya.
Kalau hadis marfu dari perkataan Nabi SAW, kalau hadis mauquf dari perkataan para sahabat. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menjelaskan ada seorang keluar dari rumahnya, dia masih punya agama. Namun gara-gara urusan duniawi dia ketemu orang, maka dia puji-puji orang tersebut, ya. Puji-puji orang tersebut, cari muka sama orang tersebut, sampai mungkin dia menyebutkan hal-hal yang tidak benar. Ya, cari muka, akhirnya dia berdusta demi untuk mendapatkan keperluan dari orang tersebut. Bisa jadi dia dapatkan, bisa jadi dia tidak dapatkan. Yang jadi masalah setelah itu Ibnu Mas'ud berkata, "Fayaskhatullahu alaihi", Allah murka kepadanya. Kenapa? Karena dia dusta, ya, karena dia berbohong. Sehingga dia pulang tidak bawa agama lagi, ya. Dia pulang tidak bawa agama lagi. Bisa jadi keperluannya dipenuhi dan bisa jadi keperluannya tidak dipenuhi. Sudah cari muka, sudah menjilat-jilat, dunia tidak dapat, agamanya hilang. Apakah ada model-model orang seperti ini? Ada, ya. Terutama kalau sudah musim-musim politik, muncul model-model orang seperti ini, ya. Ya, muji-muji untuk dapat sesuatu duniawi, entah jabatan atau yang lainnya, sampai akhirnya berdusta, membela mati-matian. Terkadang dia dapatkan jabatan tersebut sementara agamanya ambles, ya. Terkadang agamanya hilang, dunia pun tidak dia dapatkan, sehingga dia dimurkai oleh Allah dan dunia pun tidak dia dapatkan. Oleh karenanya seorang berusaha untuk tetap dalam kondisi jujur, ya, dan tidak cari muka sama orang lain dan tidak menjilat orang lain. Seorang berusaha memfokuskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, cari muka kepada Allah, bukan cari muka kepada manusia. Baik, kita lanjutkan hadis bab berikutnya. Bab berikutnya, ya, lebih fokus lagi tentang terkait dengan masalah memuji. Babu ma jaa fi nahyi an qaulil insani maddahan. Bab tentang larangan seorang suka memuji-muji, ya. Di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah akan menyebut tentang adab-adab memuji, ya. Mana yang dilarang agar kita ketahui. Wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum?" Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mensucikan diri mereka, yaitu mentazkiyah, merekomendasi diri mereka, memuji diri mereka. Balillahu yuzakki may yasha. Akan tapi Allah lah yang mentazkiyah siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini kalau kita lihat konteksnya dalam surat An-Nisa ayat 49 adalah terkait dengan orang-orang Yahudi dan Nasara yang di mana mereka memuji diri mereka. Ibnu Katsir dan juga sebelumnya At-Tabari menyebutkan beberapa pendapat dari kalangan para salaf maksud dari ayat ini. Sebagian salaf berpendapat maknanya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang Yahudi dan Nasara Ahlul Kitab yang yuzakkuna anfusahum, yang memuji diri mereka, maksudnya mereka mengatakan sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Wa qalatil yahudu nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, itu kami adalah bangsa pilihan Bani Israel dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi mereka memuji diri mereka sendiri. Ya, dalam ayat yang lain, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka memuji diri mereka sendiri. Maka Allah tegur mereka. Jangan kalian memuji diri kalian. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi kalau mereka salat, mereka majukan anak-anak kecil untuk jadi imam salat mereka yang belum balik. Ketika ditanya, kenapa kalian menjadikan anak-anak kecil yang belum balik jadi imam kalian? Kata mereka, anak-anak tersebut tidak punya dosa. Mereka tidak punya dosa, sebagaimana kami nanti seperti mereka juga tidak punya dosa. Ya. Maka Allah mengatakan, lihatlah mereka mensucikan diri mereka selayaknya anak-anak kecil yang tidak punya dosa. Pendapat yang lain dari kalangan para salaf mengatakan bahwasanya ayat ini turun tentang perkataan orang Yahudi yang di mana anak-anak mereka wafat masih kecil, kemudian mereka berkata, tenang, nanti anak-anak kita beri syafaat sama kita, tenang. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya kalau mereka pendosa tidak bermanfaat syafaat dari anak-anak kecil mereka, ya.
Kalau mereka pendosa, mereka musyrikin, tidak bermanfaat syafaat dari anak-anak yang tidak ada dosa tersebut. Tapi intinya di sini larangan untuk merekomendasi diri sendiri. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mensucikan diri mereka? Balillahu yuzakki may yasha. Tetapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Memuji diri sendiri, ya. Seperti larangan dalam ayat yang lain kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merekomendasi diri kalian, Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Maka tidak usah orang mengatakan saya begini, dia puji-puji dirinya sendiri, ya. Dengan bercerita sehingga derajatnya terangkat. Saya dulu begini, saya begini, saya begini. Sebagian orang berusaha merekomendasi dirinya sendiri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan buat cita-cita tersebut, akhirnya audiens kemudian mengagungkan orang tersebut dengan berbagai macam cara dan metode. Namun orang yang labib, yang cerdas mengetahui dia sedang merekomendasi dirinya, sedang mengangkat dirinya, mensucikan dirinya. Maka Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merekomendasi diri kalian, ya. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah yang lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Kemudian beliau membawakan hadis wali muslimin anil Miqdad radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman. Ada seorang mulai memuji Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mungkin ketika itu seorang Amirul Mukminin, ya. Maka dipuji oleh seorang, dipuji Utsman bin Affan. Fajathal Miqdadu ala rukbatayhi. Maka Al-Miqdad kemudian bertelekan di atas dua lututnya, yaitu dia turun ke bawah sambil berdiri di atas dua lututnya. Faja'ala yahthu fi wajhi turab, maka dia pun melemparkan menaburkan tanah ke wajah orang yang memuji tersebut. Faqala lahu Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Ma sya'nuk? Ada apa engkau wahai Al-Miqdad?" Qala Al-Miqdad berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhimut turab." Kalau kalian melihat ada orang-orang tukang puji-puji, maka lemparkanlah atau taburkanlah kepada wajah mereka tanah. Taburkanlah kepada wajah mereka tanah. Di sini adab yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang suka muji-muji, kerjanya suka muji-muji, lemparkanlah tanah atau pasir ke wajahnya. Dan ini juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar pun demikian. Ketika melihat ada orang suka muji-muji, maka dia pun melemparkan tanah ke wajah orang tersebut. Kemudian hadis berikutnya wa fil musnad, dalam musnad an Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dari Muawiyah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal madha fa innahu adz-dzabhu. Waspadalah kalian dari suka memuji-muji, sungguhnya memuji-muji itu adalah penyembelihan, yaitu menyembelih, ya, menyembelih. Dalam riwayat ketika Rasulullah melihat ada seorang muji-muji saudaranya, kata Rasulullah SAW, qata'tum dhahra akhik, engkau telah mematahkan punggung saudaramu, ya. Baik, memuji orang lain, ya, memuji diri sendiri tidak boleh, ya. Muji-muji diri sendiri, saya begini, saya begini, saya begini. Allah berkata, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian memuji diri kalian, merekomendasi diri kalian. Makanya di antara perkataan para ulama, kalau ada orang ngaku-ngaku jadi wali, maka jangan percaya. Kenapa? Karena ciri-ciri wali Allah tidak memuji diri sendiri. Saya seorang wali, saya begini, saya udah, jangan percaya, ya. Ya. Karena wali tidak akan memuji-muji apa? Dirinya. Adapun memuji orang lain, jika dalam kondisi ada kemaslahatan tertentu, ya, dan tidak berlebih-lebihan, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Thabit terkadang memuji-muji sebagian sahabat atau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi biarkan selama tidak berlebihan, ya. Dan apalagi kalau ada maslahat seperti memotivasi seseorang, ketika Rasulullah SAW misalnya mengatakan ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli lail, sebaik-baik
seseorang adalah Abdullah bin Umar. Seandainya dia tidak meninggalkan salat malam. Di sini Rasulullah SAW memuji, memotivasi. Dia mengatakan ini lelaki terbaik kalau dia tidak tinggalkan salat malam. Demikian juga Nabi SAW memuji misalnya Abu Bakar di hadapan Abu Bakar, ya, untuk mengenalkan kepada para sahabat tentang keutamaan Abu Bakar. Rasulullah berkata dalam hadisnya bahwasanya ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku sebagaimana manfaat hartanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar banyak membantu Nabi di awal-awal dakwah ketika orang-orang tidak punya uang untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali membantu adalah Abu Bakar, dan Abu Bakar berulang-ulang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berinfak dengan seluruh hartanya. Maka Rasulullah SAW puji Abu Bakar di depan Abu Bakar. Ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abu Bakar. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menangis. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar menangis dan berkata, ma nafsi wala mali illa laka ya Rasulullah. Tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah SAW. Di antara tujuannya agar orang tahu bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, lau kuntu muttakhidan ahadan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau saya boleh menjadikan kekasih dari umatku, tentu saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Kalau ada maslahat kita memuji seorang seperti tadi untuk menjelaskan keutamaannya, ya, dengan syarat kita tahu orang ini tidak kemudian jadi takabur, tidak ujub, maka tidak mengapa, ya. Demikian juga di antara maslahat misalnya kita memuji sebagian dai atau sebagian ulama, ya. Ada orang tanya, oh, masya Allah dia begini, ambil manfaat darinya. Tidak jadi masalah, ya. Tetap kita menjaga jangan sampai yang dipuji kemudian menjadi ujub atau takabur. Demikian juga di antara maslahat adalah ketika ada seorang down, misalnya lagi tidak percaya diri, kemudian kita puji supaya dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau supaya dia semangat misalnya. Seperti yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha ketika memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW turun dari Jabal Nur, dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan karena datang malaikat Jibril memeluknya, kemudian melepasnya sambil berkata, "Iqra." Bacalah, kata Nabi, "Ma'a nabi qari", saya tidak bisa baca, dipeluk, dilepas lagi. Ketika turun Rasulullah SAW ketakutan sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh aku khawatir keburukan menimpa diriku, yaitu ada seperti berprasangka buruk. Maka kemudian Khadijah memuji Nabi SAW, menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi. Kata Khadijah, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak ada keburukan akan menimpamu ya wahai suamiku. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau senantiasa nyambung silaturahmi. Ini Khadijah sedang memuji Nabi. Innaka latasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi. Orang seperti engkau suka nyambung silaturahmi tidak akan dihinakan. Wa tasduqul hadits, engkau selalu jujur. Orang jujur seperti engkau enggak akan dihinakan oleh Rabbul Alamin. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang yang susah. Orang seperti kau tidak akan dihinakan oleh Allah. Wa taksibul ma'dum, bahkan ada orang tidak bisa cari nafkah, kau cari nafkah buat dia. Ya, kemudian wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Orang seperti engkau suka menjamu tamu tidak akan dihinakan oleh Allah. Wa tu'inu ala nawa'ibil haq, dan engkau suka membantu orang terkena musibah. Di sini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kalau tidak salah Nawawi, bahwasanya memuji terkadang dibolehkan jika ada maslahatnya. Ya. Bahkan seseorang terkadang menyebutkan tentang kebaikan dirinya, ya. Kalau memang benar-benar ada maslahatnya, seperti Ibnu Mas'ud pernah berkata, kalau saya tahu ada seorang a'lamu minni bi ayat bil Quran tablughuhul matiyah, kalau saya tahu ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran daripada saya, yang saya bisa datang kepadanya, maka saya akan mendatanginya. Itu Ibnu Mas'ud mengatakan, saya orang paling ngerti tentang Al-Quran di zaman itu. Ya. Artinya dia berbicara, ya. Dia tahu tentang tafsir Al-Quran yang dia sampaikan. Ini ada sedikit pujian pada diri sendiri. Kenapa? Untuk kemaslahatan orang, agar tidak usah ragu ketika mengambil ilmu dari beliau radhiyallahu taala anhu. Seperti perkataan sebagian sahabat yang lain, ayu sama'in tudhilluni
Wa ayyu ardin tuqilluni, langit mana yang akan mengayomiku dan bumi mana yang akan menaungiku jika aku berkata tentang ayat Al-Quran yang aku tidak punya ilmu. Saya tidak pernah begitu. Ini seperti ada sedikit rekomendasi tapi ada tujuan, yaitu agar jangan sampai orang tersebut ragu, menuduh kita seakan-akan kita berbicara tanpa ilmu ya. Kalau ada intinya kalau ada pujian, ada maslahat diperbolehkan, tapi kita tidak buka besar-besar karena bukanlah kebiasaan para salaf kemudian muji. Mereka terkadang sesekali kalau ada keperluan. Itu pun dengan syarat. Di antara syaratnya ketika kita memuji orang, pertama harus memuji dengan yang sesungguhnya. Yang sungguhnya memang ada pada dia. Tidak boleh kita berbohong. Oh dia ini begini, Masya Allah, padahal enggak begitu ya. Ya. Ini anak Masya Allah hafal Quran 30 juz, padahal juz 30 ya. Tentu enggak boleh, bohong namanya ya. Masya Allah ini selalu solat malam, maksudnya solat isya, misalnya enggak boleh. Ini namanya, kita tahu kita enggak boleh kita bohong, kita mengucapkan pujian-pujian yang tidak beradab. Ini namanya dusta. Fajtanibu qaulaz zur, wajtanibu qaulaz zur. Ya, dan jauhilah perkataan dusta. Muji enggak boleh apa? Enggak boleh dusta. Yang kedua, dengan syarat kita secara, kalaupun kita harus muji, maka kita tidak tahu hakikat orang tersebut. Kita bilang Masya Allah saya tahu orang ini rajin, dia belajar rajin, Masya Allah saya tahu dia akhlaknya baik. Kalaupun kita harus muji, maka kita mengatakan wallahu hasibuhu asabuhu kadzalik wallahu hasibuhu. Itu menurut persangkaanku, yang lebih tahu adalah siapa? Allah. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Aku tidak akan mendahului Allah dalam merekomendasi seorang. Allah lebih tahu. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalah." Kalau ada salah seorang dari kalian harus merekomendasi saudaranya, harus memuji saudaranya, falyaqul, maknanya dia berkata, ahsabuhu kadzalik, itu menurutku. Wallahu hasibuhu, Allah yang lebih tahu tentang dia. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan, aku tidak mungkin merekomendasi seorang mendahului Allah, Allah yang lebih tahu ya. Sehingga ketika kita mengucap tersebut, kita seakan-akan berkata kepada orang itu zahirnya seperti itu. Adapun hakikat dia sendirian di rumah, bagaimana amalan hatinya, saya tidak tahu. Menurut saya dia baik, tapi wallahu hasibuh, Allah yang lebih tahu. Wala uzaki 'ala Allahi ahadan, aku tidak mau mendahului Allah. Ini makanya kalau kita dapat rekomendasi, sebagian ulama ketika tulis rekomendasi mereka tambahkan itu. Ya. Inilah yang saya tahu, Allah yang lebih tentang dirinya, dan aku tidak akan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat kedua aja. Pertama jujur, yang kedua kalau perlu ditambah tadi untuk menjelaskan bahwasanya kita muji ini berdasarkan zahirnya, batinnya kita tidak tahu. Yang ketiga, dengan syarat orang ini tidak, menurut kita tidak jadi ujub atau makan puji. Kalau orang ini menjadi sombong, menjadi angkuh, maka kita membinasakan dia. Itulah makanya dalam riwayat tadi Rasulullah SAW berkata, "Iyyakum wal madha fa innahu dzabah." Iyyakum wal madha fa innahu dzabah. Waspadalah kalian dari memuji-muji karena itu adalah seperti kau menyembelih dia. Tadinya agamanya bagus, gara-gara kau puji dia, akhirnya dia makan puji, kemudian jadi merasa besar, hancurlah dia. Timbullah kesombongan dalam dirinya. Padahal kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratan min kibr. Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada sedikit pun kesombongan. Allah tidak akan masukkan dalam surga. Dalam hadis hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu fin nar. Sungguhnya keagungan, kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Siapa yang coba-coba ikut mengusikku, ikut-ikutan mau sombong, mau merasa tinggi, aku lemparkan dalam neraka jahanam. Ya, ada orang kalau sedikit dipuji langsung makan puji. Oh iyalah saya ginilah. Nah ini jangan dipuji lagi habis ini. Jangan dipuji lagi karena nampak ketika baru dipuji sedikit dia langsung kepalanya besar. Topinya enggak cukup lagi. dia langsung enggak kuat menghadapi apa? Pujian. Enggak kuat. Hatinya berubah. Maka jangan sembarang kita memuji-muji orang karena memuji orang itu bisa membuat agamanya berubah, bisa membuat hatinya berubah. Iyyakum wal madha, hati-hatilah kalian memuji-muji. Fa innahu dzabah, karena memuji itu bisa menyembelih dia. Dalam riwayat yang lain qata'ta
dhahra akhik, kau telah mematahkan punggung saudaramu. Tadinya dia ikhlas, tadinya dia tulus, jadi rusak, ya. Jadi rusak. Bahkan disebut oleh sebagian ulama, misalnya ada misalnya dai ceramah, terus orang-orang terpukau. Terus dia tanya sama muridnya, tadi gimana ceramah Ustaz? Jangan bilang, oh Ustaz. Jangan. Biasa aja Ustaz, kurang ilmiah. Biar dia tidak, karena dia bisa jadi sombong, bisa jadi angkuh. Kalau orang nak muji semua orang terkesima, padahal ceramah kosong. Kita jangan, ya, karena sebagian orang ada penjilat-penjilat di sekitarnya. Ring satunya penjilat semua, sehingga dia lupa diri akhirnya. Tidak ada yang nasihati dia merasa dirinya hebat, padahal tidak ada apa-apanya. Karena murid-muridnya ring satunya memang penjilat semua. Gimana? Ya. Makanya justru kalau ada kelihatan seorang ingin dipuji, jangan dipuji. Jangan dipuji, ya. Oleh karenanya, tatkala memuji harus dilihat situasi dan kondisi. Karena Rasulullah SAW melarang kalau memuji tanpa aturan. Kalau memuji tanpa aturan bisa memberi mudarat kepada yang memuji maupun yang dipuji. Yang memuji bisa jadi akhirnya bohong, ya enggak? Bohong, menutup-nutupi, menambah-nambahin. Ini namanya orang muji, nutup-nutupi, nambah-nambahin. Yang kedua, dia juga bisa akhirnya selalu cari muka. Cari muka berarti dia riya. Dia muji itu riya. Bukan karena tulus, tapi karena ingin dipuji oleh yang dipuji. Dia ingin dipuji oleh yang dia puji. Sehingga dia cari muka kalau bahasa kita. Ini juga adalah penyakit. Orang melakukan sesuatu cari muka, bukan mencari keridhaan Allah, tapi cari muka. Sehingga dia terjerumus dalam dua bahaya. Pertama bisa jadi dia terjerumus dalam kebohongan, dia tahu, dia tambah-tambahin, itu bohong, enggak boleh. Yang kedua tadi dia akhirnya kerjanya cari muka, jadi penjilat. Pekerjaan yang buruk seperti itu. Jadi penjilat, ya. Yang kedua terkait dengan yang dipuji. Yang dipuji bisa jadi kalau dia tidak kuat dia bisa jadi ujub ataupun sombong. Seseorang ketika dipuji-puji oleh audiensnya, oleh pengikutnya, dia semakin merasa tinggi, akhirnya angkuh. Dia sudah merasa sampai kedudukan yang tinggi sehingga mulai dia merendahkan orang lain. Kenapa? Karena terlalu banyak yang muji dia. Imannya enggak kuat, hatinya enggak kuat. Kemudian yang kedua, kalaupun dia orang saleh tidak suka dipuji, terkadang buat dia malu, dia enggak enak, dia enggak suka dipuji, tapi akhirnya jadi muka jadi merah, dia enggak suka. Dia enggak suka. Oleh kita dapati para ulama kita tidak suka dipuji. Tidak suka dipuji. Syekh Abdul Razak hafizahullah, saya sering berapa kali dengar cerita ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah datang di UIM kemudian menyampaikan nasihat, maka kalau tidak salah Syekh Abdul Razak menjadi pembawa acara, kemudian berkata akan menyampaikan nasihat kepada kita al-allamah. Al-allamah itu artinya orang yang sangat alim kalau bahasa Arab, al-allamah. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka Syekh langsung uskut, kata Syekh diam. Kata Syekh diam. Maksudnya saya tidak suka digitu-gituin, ya. Ada juga Syekh bin Bas juga tidak suka digitu, tidak suka puji-puji, ya. Karena orang puji terkadang terbawa, ya. Padahal kita tahu bahwasanya Syekh Abdul Razak niatnya baik. Maksudnya ini orang memang berhak dikatakan alama. Siapa yang ragu tentang keilmuan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala? Apa yang disebutkan oleh Syekh suatu hal yang tepat dan benar. Sampai sekarang kita masih kagum dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun begitu beliau tidak suka dipuji, bukan kebiasaan. Para ulama kita suka untuk dipuji. Adapun orang yang suka al-maddah itu memang kerjaannya muji-muji untuk cari duit. Itu namanya maddah. Biasanya datang ke raja-raja, "Oi raja, engkau gini bikin syair-syair, dapat duit." Datang ke seorang kaya, "Engkau gini, oh dulu kakekmu dulu jagoan," padahal kakeknya pengkhianat bangsa misalnya. "Engkau dulu begini, puji, dapat duit," misalnya. Kata Nabi, kalau kau lihat orang seperti ini, yang kerjanya muji-muji, kasih tanah. Enggak ada duit, ini tanah buat kau. Lemparkanlah tanah di wajahnya. Lemparlah tanah di wajahnya, ya. Kalau orang datang puji-puji antum cari muka, terus kerjaan cari muka supaya ditraktir makan, sebentar. Ambil tanah. Kenapa? Nih enggak ada nasi padang nih. Tukang puji-puji itu merusak hati yang lurus, ya. Hati udah lurus baik-baik jadi apa? Jadi rusak, ya. Saya pernah menemani kawan
dia menyumbang ya sekitar kalau tidak salah 9 M ya untuk bangun masjid. Kemudian saya temani dan dia pengen lihat aja masjidnya seperti apa. Dan dia sudah pesan enggak usah, dia tidak ingin diketahui orang. Tahu-tahu pas dia hadir di acara pengajian, ada seorang ustadz kemudian menyampaikan, alhamdulillah ini adalah sumbangan dari Bapak Fulan. Waduh, mukanya merah, kemudian dia marah beneran, merah bukan dibuat-buat, marah. Jadi kalau orang malu ngapain dipuji-puji, tidak ingin diketahui amalnya, malah disebut-sebut apa? Amalnya ya. Kalau antum punya duit banyak nyumbang, si Fulan ini nyumbang banyak, antum harusnya malu gitu. Jangan sebut-sebut nama. Ya. Nanti banyak cewek matre dekat-dekat kalau ketahuan duitnya banyak. Jadi mau saya hati-hati, kita kadang muji, kita juga perhatian orang itu, jangan sampai kita merusak apa? Agamanya ya. Kalau dia enggak rusak, mungkin tetap dia jaga keikhlasan, kita bikin malu dia enggak pengin dikenal, enggak pengin disanjung-sanjung, dia malu, wajahnya merah. Kita mengganggu dia namanya, mengganggu dia, enggak usah lah. Itulah tadi terkait dengan masalah pujian. Jadi kita katakan pujian itu boleh kalau ada maslahat, dengan jujur dan berkata Allah yang lebih tahu. Ya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya maka tidak perlu, karena sangat berbahaya. Betapa banyak orang binasa gara-gara pujian para pengikutnya. Betapa banyak orang sehingga dia membayangkan dirinya padahal kenyataannya tidak demikian, karena terlalu banyak pujian yang sampai kepadanya, para penjilat-penjilatnya. Tapi bab berikutnya, babu ma yamhaqul kadzibu minal barakah. Bab tentang kedustaan itu menghilangkan keberkahan. Dusta itu menghilangkan keberkahan. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam sering saya sampaikan dia adalah ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan dialah yang disebutkan membeli budak yaitu Zaid bin Al-Harithah, kemudian dia hadiahkan kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menghadiahkan Zaid bin Al-Harithah kepada Nabi, sehingga Nabi akhirnya menjadikan Zaid bin Harithah sebagai anak angkat. Sampai dulu orang kenal dengan Zaid bin Muhammad. Sampai turun firman Allah menegur, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Serulah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Dulu dikenal Zaid bin Muhammad, setelah turun ayat tersebut dalam surat Al-Ahzab, maka kembali disebut Zaid bin Al-Harithah. Dan Hakim bin Hizam ini yang sering membantu Nabi SAW, bahkan ketika Nabi sedang diboikot ketika tahun ke-7 Hijriah, maka dia sering kirim makanan buat Khadijah. Hakim bin Hizam inilah yang orang sangat dermawan sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Disebutkan sebelum masuk Islam, dia telah memerdekakan 100 budak, dia telah menyembelih 100 ekor onta kalau tidak salah ya. Dia sangat dermawan Hakim bin Hizam. Ketika dia masuk Islam, maka dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana amalku dahulu?" Saya dulu waktu sebelum Islam dermawan, kata Nabi SAW, aslamta ala ma aslafta min khair. Kau masuk Islam dengan membawa seluruh amal solehmu ketika kau masih musyrik. Semua jadi amal soleh. Maka itu diantara bonus orang musyrik kalau masuk Islam. Ada orang musyrik misalnya, ketika dia musyrik, dia melakukan kebaikan dan juga melakukan keburukan. Dia waktu masih musyrik ternyata dia berbakti sama orang tua, dia suka bersedekah, bantu fakir miskin, kemudian dia berakhlak mulia. Tetapi ternyata dia juga minum khamar, dia juga berzina, dia juga main judi, dia juga riba. Tapi ketika dia masuk Islam, seluruh keburukannya nol, seluruh kebaikannya terbawa ke dalam Islam. Ya. Terbawa dalam Islam. Sehingga tidak ada kata terlambat. Ada orang mau jadi mu'alaf, masuk Islam tidak terlambat. Semua kebaikanmu yang pernah kau lakukan puluhan tahun akan menjadi amal soleh. Itu diantara cara kita untuk memotivasi orang agar masuk Islam. Bukan berarti kau start dari nol, tidak. Dosamu start dari nol sekarang. Tapi pahalamu tidak dari nol. Apa yang sudah kau lakukan selama ini ketika masih musyrik tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Hakim bin Hizam, aslamta ala ma aslafta min khair. Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan, wahai Hakim bin Hizam. Taib, Hakim bin Hizam meriwayatkan dari Nabi secara marfu, Rasulullah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa.
sungguhnya dua pelaku transaksi berada dalam khiyar majlis malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah dari tempat transaksi. Misalnya dua orang jual beli, saya datang ke toko baju misalnya, kemudian saya beli, gimana baju gini, oke. Terus saya bayar. Kemudian saya masih di situ, saya belum pergi meninggalkan toko. Terus saya lihat, kayaknya kurang pas deh, saya kembalikan. Boleh atau tidak? Boleh. Namanya khiyar majelis. Selama masih di majelis tersebut, ya. Itu namanya khiyar al-majelis. Artinya dia khiyar itu masih dia punya pilihan, melanjutkan atau membatalkan. Selama masih dalam majelis boleh. Dan khiyar ini bisa terjadi terkadang bukan cuma di majelis saja, sesuai dengan kesepakatan. Taib, kita nanti 3 hari boleh, ibu boleh lihat 3 hari, kalau nggak cocok kembalikan. Itu namanya khiyar. Dikasih khiyar berapa hari? 3 hari. Tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tapi kalau tidak ada kesepakatan maka ada khiyar majelis. Selama dalam majelis masih bisa dikembalikan, masih bisa dikembalikan, dibatalkan jual beli tersebut atau nukar dengan yang lainnya. Jadi pembeli dan penjual atau kedua pelaku transaksi berada dalam khiyar al-majlis, yaitu masih boleh berubah pilihan mau lanjutkan atau batalin transaksi tersebut malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Kemudian kata Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya jujur dan menjelaskan, burika lahum fi bai'ihima, maka akan diberkahilah transaksi mereka berdua. Wa in katama wa kadzaba, kalau mereka berdua menyembunyikan aib-aib barang dagangan mereka. Karena dahulu juga ada jualan tidak mesti pakai duit, terkadang ada barteran, bayar pakai apa? Barang sama barang. Kalau mereka berdua menyembunyikan aib-aib dalam barang tersebut, wa kadzaba, dan bohong, keduanya bohong, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan keberkahan transaksi mereka berdua. Ini adalah ancaman dari Nabi SAW sekaligus motivasi. Ancaman jangan sampai bohong dan menutupi aib barang, dan motivasi untuk jujur dalam jual beli. Karena kalau siapa yang jujur akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang jual beli meskipun untungnya sedikit, dia jujur. Misalnya dia jual mobil. Mobil gimana, Pak? Model berapa? Ini model 2024. Tapi tahun awal, tahun Januari misalnya, atau ini model bukan tahun belakangan, tahun awal Januari. Gimana kondisi mobil? Ya ada tabrakan, ada goresan, ya seperti itu, ya. Meskipun tidak ditanya, kalau memang ada perlu aib dia jelaskan. Ini mobil pernah ketabrak di belakang. Ya, makanya saya perbaiki, jelasin. Semua perkara yang bisa mempengaruhi harga wajib bagi dia untuk menjelaskan. Tidak boleh tutup-tutupi meskipun tidak ditanya. Meskipun tidak ditanya. Apalagi kalau ditanya, mobil oke? Oke. Pernah kecelakaan? Enggak pernah. Ketabrak truk? Enggak pernah. Dalam hati enggak pernah ketabrak truk, tapi pernah ketabrak mobil yang lain. Ini semua bohong. Kalau dia jujur, mungkin untungnya sedikit, benar. Jujur, ini rusaknya apa lagi? Ini rusak, akinya begini, akinya baru ini. Semua rusak, akhirnya harga mobil dari 300 juta jadi 100 juta. Enggak apa-apa. Berkah, tapi berkah. Itulah ujian berat bagi para penjual mobil. Secara umum jual barang-barang juga demikian. Jadi kalau jujur, dia takut dan dia tahu harga barang akan turun. Apalagi kalau ternyata juga dia dibohongin sama orang lain. Dia dibohongin oleh bakul mobil. Kemudian dia kalau jujur dia rugi, maka dia juga bohong lagi. Ini tidak boleh. Maka seorang yakin bahwasanya jika dia jujur, dia menjelaskan meskipun untungnya sedikit, tapi untung itulah berkah. Kalau disebut berkah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti banyak kebaikan yang akan datang. Itu harta akan buat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harta akan mendatangkan rezeki yang lainnya. Itu harta kalau dimakan oleh istri dan anaknya, maka akan menjadikan mereka anak dan istri yang salehah, ya. Itu namanya hartanya berkah. Tapi kalau dia bohong, dia tutup aib-aibnya, kemudian akhirnya untungnya banyak tapi tidak berkah. Untungnya tidak banyak tapi tidak berkah. Harta itu akan membawa kebinasaan baginya. Saya bacakan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata, wa in
kadzaba aw khana fi bai'ihima wa syira'ihima fa innallaha la yakhfa 'alaihi syai'. Jika kedua pelaku transaksi tersebut berdusta atau berkhianat dalam jual beli mereka, dalam menjual atau membeli, maka tidak ada suatu pun yang tertutupi di sisi Allah. Semuanya Allah tahu. Kau bisa bohongin orang, tapi Allah Maha tahu. Fahuwa muttali'un 'alaihima. Allah mengetahui perbuatan mereka berdua. Mereka menyembunyikan, mereka bohong, Allah tahu. Fa innahu yamhaqu barakata bai'ihim, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari transaksi jual beli mereka berdua. Wa yusbihu malan mamhuqal barakah, maka jadilah harta yang dia dapatkan tadi menjadi harta yang hilang keberkahannya. Kemudian wa idza muhiqat barakatul mal, kalau ternyata keberkahan suatu harta sudah hilang, lam yantafi' bihi sahibuhu, maka pemilik harta tersebut tidak bisa mengambil manfaat dari harta tersebut. Tidak bisa mengambil manfaat. Fa in tasaddaqa la yuqbal minhu, kalau dia bersedekah tidak diterima sedekahnya. Kenapa? Harta haram. Wa in akala minhu akala haraman, kalau sedekah enggak terima, kalau makan haram. Wa in tarakahu lil warathati husiba alaihi yaumil qiyamah, kalau ini harta ternyata diwariskan kepada anak-anaknya memakannya, dia yang dihisab karena harta haram. Fasara zadahu ilan nari, maka jadilah harta tersebut bekalnya untuk masuk neraka jahanam. Mengerikan. Mengerikan. Ini terkadang harus kita ingat-ingatkan kepada para pedagang, ya. Yang penting keberkahan, untung sedikit berkah, meskipun untung banyak tapi rusak, keluarga rusak, anak-anak rusak, hati tidak tenang, kemudian hisab panjang masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ayulah min nabatan suhtin fannaru aula bihi, semua daging yang muncul gara-gara haram maka lebih pantas untuk dibakar oleh api neraka jahanam. Ada hadis yang sering disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Rasulullah SAW bersabda, arba'un idza kunna fika, 4 perkara kalau ada pada dirimu, fala alaika ma fataka minad dunya, kalau kau punya 4 perangai ini, maka dunia yang luput darimu tidak akan memberi mudarat kepadamu. Jangan pedulikan, yang penting kau punya 4 perkara ini. Ini penting bagi para pedagang. Apa 4 perangai tersebut? Kata Nabi SAW, hifdzu amanah, jaga amanah. Wa sidqul hadis, jujur. Ya. Wa husnu khuluqin, berakhlak mulia. Wa iffatu tu'matin, yaitu tidak makan yang haram. Kau punya 4 ini, meskipun kau tidak dapat dunia, tidak memberi mudarat kepadamu. Jaga amanah, jujur, akhlak mulia, jangan makan haram. Ini sulit dilakukan oleh para pedagang, apalagi para ikut tender, wah susah ya. Amanah susah, jujur juga susah. Kalau perlu nyogok-nyogok, ya. Akhlak mulia juga susah. Orang banyak terkadang masuk dalam perdagangan jadi pembohong, jadi. Sampai saya ketemu dengan sebagian seorang kerja di suatu kegiatan usaha. Dia bilang, Ustaz, semua yang ikut usaha seperti saya ini, 90% semuanya bajingan, Ustaz. Yang 10% baru belajar jadi bajingan, katanya. Isinya kacau semua, bohong, dusta, main perempuan, ini pokoknya nyogok sana, nyogok sini. Memang cepat kaya, tapi isinya semua kejahatan. Tidak berkah, sebenarnya tidak berkah. Hisab panjang di akhirat. Kalau sedekah tidak diterima. Jadi warisan anak-anak yang nikmati, kita yang dihisab. Pokoknya jujur, jaga amanah, akhlak mulia. Makan halal, tidak dapat dunia, cuek aja. Nanti Allah kasih yang lain. Ikut tender. Ternyata kalau jujur enggak dapat, ya udah enggak usah. Apa? Ada tawaran usaha tapi situ isinya sogok menyogok, haram, enggak usah. Enggak usah. Ma alaika ma fataka min dunya. Kata Nabi, tidak akan beri mudarat kepadamu dunia yang luput darimu. Enggak usah peduli. Akan ada cara Allah kasih yang halal. Dan saya sering sampaikan, seorang rezekinya sudah dicatat oleh Allah. Mau cara halal, cara haram, hasilnya sama. Kalau kamu ikut cara-cara haram, maka banyak cara halal yang Allah tutup. Harusnya nanti dibuka oleh Allah, tapi karena kau sudah tergoda dengan cara haram, cara halal yang akhirnya Allah tutup. Tapi kalau kau bertahan, Allah akan buka cepat atau lambat, karena rezekimu tidak berubah. Itu saja. Kata Nabi SAW, Inna Jibrila nafatha fi ruhi. Sungguhnya Jibril telah memberi wahyu kepadaku, dari Allah Subhanahu Wa Taala, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali telah sempurna rezekinya sebagaimana yang dicatat.
Fa'ajmilu fi talab, kalau begitu cari harta dengan cara yang baik, jangan ngoyo ya, cari berusaha tapi jangan sampai satu hari 25 jam, jangan. 24 kerja lemburan 1 jam, jangan. Kata Nabi SAW, khudhu mahalla, ambil yang halal, da'u maharum, yang haram tinggalkan, selesai, itu kaidah. Ragu-ragu, syubhat, tidaklah, nanti Allah buka yang lain. Jangan gara-gara terbayang keuntungan banyak, akhirnya haram dia ambil. Jadi saya ingatkan kepada orang-orang yang bekerja apapun, hati-hati. Termasuk diantaranya penjualan jasa. Jasa, misalnya jasa travel juga hati-hati. Ngibulin tamu-tamu Allah. Hati-hati, ngeri. Hotel bintang 5, sampai sana ternyata bintang 7. Waduh. Ini terjadi. Beberapa kali terjadi. Apalagi musim-musim high season. Jualan hotel belum ada. Ngeri. Sekamar berdua, ternyata sekamar berdelapan. Subhanallah. Nanti saya dibohongin broker. Terus kalau broker tipu kamu tipu tamu Allah, dibohongin sama kamu. Ya kalau kamu ditipu, resiko lah. Seperti ibarat orang jualan mangga manis. Ada yang beli 1 kilo, ternyata asam semua. Kau bilang mangga manis. Ternyata 1 kilo saya beli asam semua. Sudah Pak, saya sebakul ditipu orang. Kau baru 1 kilo saya tipu. Tapi kalau kau ditipu jangan tipu orang. Kau dibohongin broker jangan jadikan kemudian yang ini korban. Itu semua namanya dagang ya, risiko. Ngeri, maka jangan sampai bohong ya. Kita ini alhamdulillah jujur masih bisa makan, alhamdulillah. Taruhlah antum kerja enggak dapat duit, antum bisa dapat uang zakat, masih bisa makan, alhamdulillah. Enggak apa-apa kalau antum memang sudah kerja setengah mati enggak bisa makan, datang ke masjid, saya sudah kerja setengah mampus, enggak ada harta, boleh uang zakat. Ya udah, memang jatahmu rezeki dari uang apa? Zakat. Tapi jangan makan haram. Jangan dolimi orang. Setiap makan yang kau makan harta haram itu dagingmu siap dibakar oleh api neraka jahanam. Kau tidak akan kuat dibakar dengan neraka jahanam. Enggak usahlah. Diiming-iming untungnya gini, enggak usah. Jadi kalau sudah berkah diambil, meskipun kelihatannya banyak, kalau tidak berkah semuanya mendatangkan kesengsaraan. Percuma. Baik. Jadi jujur, bismillah, cuek aja, ada tawaran haram, enggak. Allah akan buka jalan yang lain. Enggak usah. Dan sudah banyak contohnya. Seorang bertahan jujur, Allah bukakan jalan yang lain. Baik, bab terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bab man tahallama walam yara syai'an, walam yara syai'an. Seorang yang mengaku-ngaku mimpi padahal dia tidak mimpi dengan mimpi tersebut. Ini bagian dari dusta. Ini semua tadi contoh-contoh dusta ya. Memuji dengan dusta. Ya kan? Memuji dengan dusta, menjilat dengan memuji dengan dusta, memuji dengan dusta supaya dapat keuntungan duniawi. Tadi juga berjualan dengan dusta, di antaranya adalah dusta dalam bermimpi. Dia ngaku-ngaku mimpi dan akhirnya menguntungkan dia. Rawal Bukhari, Al-Imam Bukhari meriwayatkan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, secara marfu' yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tahallama bihulmin lam yarahu." Siapa yang mengaku-ngaku mimpi melihat sesuatu padahal dia tidak mimpi, kullifa an yaqida baina sya'iratainin, maka dia di hari kiamat kelak disuruh untuk mengikat 2 butir gandum. Ya gimana cara mengikat butir dengan butir? Kalau ikat tali baru bisa diikat. Adapun gandum mau ditempelin mana bisa? Enggak bisa. Walan yaf'al, dia tidak bakalan bisa melakukannya. Jadi ini menunjukkan dosa besar. Karena selama dia tidak bisa ngikat biji gandum ke biji gandum yang lain, dia akan diazab terus. Sama seperti tentang orang-orang yang buat lukisan makhluk bernyawa atau membuat patung-patung bernyawa, maka orang seperti ini pada hari kiamat kelak akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kullifa yaumal qiyamati an yanfukha fiha ruh. Maka pada hari kiamat kelak dia disuruh untuk meniupkan ruh pada patung-patung yang dia buat, pada lukisan makhluk bernyawa yang dia buat, suruh tiup ruh. Walaysa binafikh, dan dia tidak bakalan bisa. Selama dia tidak bisa tiup ruh, diazab. Dan setiap patung yang dia bikin semakin azab.
Kalau semakin banyak patung, semakin banyak adabnya. Ini maksudnya para ulama mengatakan ini dalil bahwasanya perbuatan ini dosa besar. Dosa terkait mimpi lebih parah daripada dosa terkait alam nyata. Kalau alam nyata kan bisa dicek gini-gini, ternyata dicek. Kalau mimpi siapa yang mau cek? Saya tadi malam mimpi ketemu Nabi. Nabi bilang, ada sahabatmu masuk surga. Siapa dia? Kau sahabatku. Saya cek ternyata kau sifat-sifatnya. Oh langsung dia cinta. Oh langsung ditraktir bakso. Ya, mimpi banyak ya. Orang kalau udah mimpi bagaimana mau cek? Enggak mau cek, enggak ada bisa cek. Enggak ada bisa cek. Dan sudah banyak orang jualan agama dengan mimpi. Contohnya yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh penulis Fusul Hikam yaitu Ibnul Arabi. Ibnul Arabi, tokoh Wahdatul Wujud, dalam kitab Fusul Hikam, dia bilang di muqaddimahnya, ini buku saya tulis kenapa? Kejadian saya sedang tidur, tahu-tahu saya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallam mendiktekan saya buku Fusul Hikam, ini sekitar 300 halaman. Kemudian kata Nabi, sebarkanlah buat umatku. Maka sekarang saya sebarkan, saya tidak menambah satu huruf pun dan dia tidak mengurangi satu huruf pun. Kemudian dia sebarin. Tapi orang baca ini dari Nabi. Ternyata buku itu isinya Fir'aun masuk surga, subhanallah. Tapi dia kasih mukaddimah, ini pesan dari Nabi. Maka saya amanah, saya sampaikan buku ini, saya tidak tambah satu huruf dan saya tidak kurangi satu huruf. Ini dalam kitab Fusul Hikam. Bukan Ibnul Arabi, Ibnu Arabi tanpa alif lam, Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi Al-Maliki. Ya, ini Ibnu Arabi, pemilik Wahdatul Wujud. Dalam mukaddimah kitab Fusul Hikam dia mengatakan ini dari mimpi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita baca Fir'aun masuk apa? Surga. Tapi lagi pula lama kali mimpinya, berarti Rasulullah diktekan 300 halaman. Pertama, yang kedua hafalannya kuat berarti kan. 300 halaman itu panjang enggak? Panjang. Kemudian dia bangun, catat. Jelas pembohong. Jelas apa? Pembohong. Seperti ini mimpi tapi bohong. Karena jelas mimpinya bohong. Gimana dia mau dengar 300 halaman atau 200 halaman dalam satu mimpi, kemudian dia bisa ungkapkan semuanya, dia bilang saya tidak tambah satu huruf pun, tidak saya kurangi satu huruf pun. Jelas dia bohong. Seperti Syekh Abdul Razak cerita, ada buku, dia pernah dapat buku isinya zikir-zikir bid'ah, bahkan ada isi syirik-syirik. Orang kalau baca kata Syekh, tidak mungkin dia mau terima buku ini karena zikir ngawur-ngawur semua. Ternyata di akhirnya ditulis. Sebenarnya saya tulis buku ini udah lama, kata penulisnya. Cuma saya ragu-ragu untuk nyebarin atau tidak. Sampai akhirnya saya tidur, Nabi datang. Apa yang buat kau ragu nyebarin buku tersebut? Sebarkanlah manfaat buat umat. Saya bangun, tapi saya masih ragu-ragu, saya tidak sebarkan lagi. Saya mimpi lagi datang Abu Bakar. Kenapa kau ragu-ragu, sebarin aja. Kemudian datang Umar, datang Utsman, datang Ali. Akhirnya saya sebarin demi kemaslahatan. Orang yang baca ini orang awam. Ini buku luar biasa ini kan. Namanya orang awam suka apa? Mimpi. Dengar suka cerita-cerita begitu kan. Apalagi cerita, saya tadi malam ketemu Nabi. Seperti dulu ada seorang mimpi. Saya bantah dia. Dia bilang apa? Saya ketemu Nabi. Kemudian Nabi bilang panggil saya sini, masuk ke dalam kemah. Bersama Nabi. Kata dia, saya masih ada tugas ya Rasulullah, pengen dakwah dan macam-macam. Kata Nabi, kalau umurmu kau akan bersamaku sebelum 40 tahun. Baik. Tahu-tahu dia meninggal umur 42 atau 41. Kan berarti mimpi Nabi salah dong. Sudah gembar-gemborkan ternyata Nabi salah mimpi. Ternyata dia salah mimpi. Berarti Nabi bohong. Nabi bilang kau meninggal sebelum 40, ternyata dia meninggal umur berapa? 41 ya. Kan bohong namanya. Tapi orang dengar cerita begini, Masya Allah, mimpi ketemu Nabi, satu kemah sama Nabi. Kalau satu kemah sama Nabi kan sama-sama di surga. Orang awam kan mahamnya seperti itu. Jadi bahaya kalau orang ngaku-ngaku mimpi, ternyata dia tidak mimpi. Karena dalam mimpi tersebut ada rekomendasi terhadap dirinya. Saya bertemu Abu Bakar, bertemu Umar, bertemu Utsman ya. Karena macam-macam. Saya pernah ketemu orang, saya ketemu Nabi. Benar ketemu Nabi ya. 3 hari saya mimpi berkelahi dengan setan. Berkelahi. Hari keempat saya mimpi ketemu Nabi. Ketemu Abu Bakar, Umar, Utsman. Bagaimana wajahnya? Saya tanya. Wajahnya bercahaya, Firanda. Ada jenggotnya enggak? Enggak ada. Wah, itu Nabi palsu kata saya enggak. Nabi Rasulullah, Umar semua berjenggot.
Sampai ada satu orang datang pada saya pernah ngisi di luar negeri, ada orang datang, Ustaz, benar Ustaz, saya pernah mimpi, cuma saya malu mau cerita. Saya pernah mimpi ketemu Nabi Ustaz, saya datang ketemu dia, cuma saya ragu, karena Nabi pakai songkok nasional, terus pegang rokok, jadi saya ragu-ragu, ini Nabi bukan, cuma saya mau cerita malu, sekarang saya cerita sama antum Ustaz. Jadi saya mimpi ketemu Nabi, cuma saya ragu, Nabi kok modelnya seperti ini. Jadi itu pun dia jujur. Itu jujur, dia tidak bohong. Tapi yang dia lihat dibuktikan ternyata bukan apa? Nabi, kan Nabi punya ciri-ciri khusus. Namun banyak orang cerita-cerita mimpi-mimpi ini. Siapa yang ngaku-ngaku mimpi padahal tidak, dosa besar. Dosa besar. Karena dalam mimpi terkadang membuat orang awam mudah terkesima. Oh, gimana kita mau ganggu dia mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang dia begini, Nabi bilang kakeknya begini, Nabi bilang bapaknya begini, orang semua terpesona. Sehingga dalil semua hilang. Orang mendahulukan perasaan daripada dalil. Kita sekarang hidup di zaman banyak orang lebih mendahulukan perasaan daripada dalil, daripada akal sehat. Oleh karena siapa yang mengaku mimpi, maka dia ternyata tidak benar, maka dia dosa besar. Taib azan ya. Taib azan, kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.